week 14 minggu depan masih ada satu materi lagi ya yang harus Anda ikuti. Dan di week 13 ini kita akan belajar mengenai database management system yang lain ya, selain SQL Server. Karena selama ini kita sudah fokus ya ke SQL Server 2014. Nah, kita hari ini di week 13 dan week 14 minggu depan, kita akan mencoba untuk mempelajari database management system yang lain, yaitu MySQL ya. Dan MySQL ini juga sudah cukup populer, dan pasti saya yakin Anda sudah pernah menggunakan semua ya. Nah, yang kita fokuskan di kuliah ini untuk MySQL adalah mengenai manajemennya ya, bukan bagaimana cara membuat sebuah ERT, bukan bagaimana cara kita melakukan query ya, tapi kita akan lebih fokus ke bagian manajemennya ya. Nah, sama seperti di SQL Server ya, beberapa tools yang ada di SQL Server mungkin ada kemiripan ya dengan MySQL. Nanti kita lihat ya. Mulai misalnya kita ingin memberikan hak akses yang berbeda kepada user tertentu ya, karena kita tahu kalau kita menggunakan sebuah database, kita ingin menjaga keamanan sebuah database ya, karena database kita yang mengakses itu bukan hanya database administrator, tapi yang mengakses bisa banyak pihak ya, dan kita bisa bagi nanti hak akses dari masing-masing user yang menggunakan database kita, dan itu nanti kita akan lakukan di MySQL ya. Karena di SQL Server kemarin kita sudah mencoba untuk membuat beberapa user ya, dan kita berikan hak akses yang berbeda-beda, mulai dari misalnya ada user A hanya bisa mengakses tabel A misalnya, dan dia hanya bisa select saja. Itu kalau dari level database-nya. Tapi kita juga bisa masuk ke level itunya ya, instance-nya ya. Jadi nanti yang waktu login itu kira-kira siapa saja yang bisa mengakses tabel-tabel tertentu, database tertentu, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana cara memberikan hak akses yang berbeda-beda ke database MySQL ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, untuk materinya ini sudah bisa Anda download juga di ULS ya. Tapi ada yang masih belum saya upload ya, terkait dengan database-nya, database untuk percobaan kita ya, itu belum saya upload sih. Nanti setelah ini waktu kita uji coba akan saya upload ya. Nanti kita ekspor database-nya, nanti bisa Anda download dan Anda coba ekspor ya ke MySQL Anda masing-masing. Boleh menggunakan PHP-MyAdmin, kalau di laptop Anda sudah ada PHP-MyAdmin ya silakan gunakan itu. Tapi nanti hari ini kita akan mencoba menggunakan DBMS yang lain ya, bukan PHP-MyAdmin. Untuk minggu depan kita menggunakan PHP-MyAdmin, tapi yang minggu ini kita akan menggunakan MySQL Workbench ya. Jadi PHP-MyAdmin sama MySQL Workbench sama-sama DBMS ya, Database Management Studio. Tapi untuk database management system ya, database management system untuk MySQL. Kita bisa menggunakan MySQL Workbench, kita juga bisa menggunakan PHP-MyAdmin. Jadi dua-duanya itu merupakan editor ya, editor untuk mengakses database MySQL. Jadi kalau Anda ingin menginstall database MySQL ya, MySQL Server di laptop Anda ya, Anda harus download dulu MySQL Servernya. Setelah itu Anda install. Setelah Anda install, nanti Anda bisa menggunakan PHP-MyAdmin atau MySQL Workbench untuk mengakses database yang ada di laptop Anda ya, MySQL Server yang ada di laptop Anda. Biasanya kalau Anda mendownload PHP-MyAdmin, biasanya di dalamnya sudah include MySQL ya. MySQL Servernya sudah include, tapi kalau mendownload MySQL Workbench, itu yang Anda download itu kemarin saya coba hanyalah DBMS-nya saja, tapi MySQL Servernya tidak satu package ya. Mungkin ada yang satu package langsung dengan MySQL Workbench, tapi kemarin kebetulan saya terpisah menginstalnya, jadi saya install MySQL Server sendiri dan saya install MySQL Workbench sendiri. Nah, tapi kalau Anda sudah ada PHP-MyAdmin, waktu Anda install PHP-MyAdmin di laptop Anda mencentang atau mencek ya MySQL Server, ya otomatis nanti akan terinstall database MySQL Servernya. Tapi untuk kali ini, minggu ini kita akan menggunakan MySQL Workbench ya sebagai DBMS-nya, bukan PHP-MyAdmin. Nah, minggu depan kita baru
menggunakan phpMyAdmin ya. Tapi kurang lebih sama sih, fitur-fiturnya sama, cuma ya nanti cara menggunakan fitur itu, cara mengakses fitur itu memang berbeda ya antara MySQL Workbench sama phpMyAdmin. Tapi kurang lebih ya fiturnya sama, karena kan sama-sama menggunakan database MySQL Server. Oke, kita coba bahas dulu mengenai MySQL Security. Sorry, slide-nya saya ubah dulu. Kita akan membahas mengenai MySQL Security ya, dasar dan pengenalan. Jadi intinya nanti kita akan bahas dasar-dasar dari MySQL ya, tools-tools yang ada di MySQL Server. Tapi kita fokus ke bagian keamanannya, yaitu kita nanti akan memberikan hak akses yang berbeda ya dari tiap user yang bisa mengakses MySQL Server yang ada di laptop kita ya. Oke, jadi security ini intinya adalah kita akan membagi user ya, membagi akses user ke database MySQL Server kita. Oke, kita mulai dari pengenalan dulu ya. Mengenal faktor umum yang mempengaruhi keamanan ya. Mengapa kita butuh setting security di database kita ya. Ini secara umum memang ya kita butuh ya untuk memberikan akses yang berbeda-beda ke tiap user yang menggunakan database kita. Dan kita akan mengetahui teknik pengaturan pengamanan pada saat instalasi itu sendiri. Jadi pengaturan pengamanan itu bisa kita atur saat kita install ya, saat kita install MySQL kita. Dan kita akan mengenal akses dan kontrol akses dalam sistem basis data itu sendiri, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti kita akan mengkontrol hak akses dari tiap user yang menggunakan database kita, dan kita akan mengenal plugin-plugin atau fitur-fitur ya, tools-tools security yang ditawarkan di MySQL Workbench ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, mengenal faktor umum yang mempengaruhi keamanan. Ini itu sih secara umum ya, mungkin Anda sudah pernah tahu beberapa teknik serangan ya ke sebuah DBMS ya, ke sebuah database management system. Keamanan tidak hanya menjamin MySQL server saja, melainkan seluruh serangan yang terjadi, seperti ada beberapa teknik serangan seperti eavesdropping ya, altering, playback, dan DDoS ya, denial of service. Nah, ini referensinya bisa Anda lihat di sini. Ini beberapa teknik serangan yang umum terjadi ke sebuah database management system ya. Oke. Kita mulai dari eavesdropping dulu ya. Ini kalau Anda lihat seperti ada orang yang menguping ya. Jadi eavesdropping itu adalah sebuah aktivitas ya yang secara rahasia ya, atau stealthily atau apa ya, dia kayak mencuri informasi ya dengan cara mendengarkan private conversation, mendengarkan percakapan secara privat antara user yang ada di sebuah jaringan ya. Jadi dia akan mendengarkan secara rahasia atau tidak terlihat ya komunikasi antara user di dalam sebuah jaringan ya. Dan dia seperti kayak ya intinya kayak menguping gitu ya. Biasanya ini terjadi kalau kita menggunakan jaringan WiFi yang publik ya, misalnya ya kita tidak tahu sistem keamanan yang dilakukan di router di WiFi yang kita gunakan, kan kita nggak tahu juga ya. Ya ada kemungkinan ya ada sebuah attacker di sini, dia mendengarkan konversasi atau mendengarkan komunikasi kita. Ya paling simpel, misal Anda bisa membuka, misalnya ya kalau kita menggunakan router ya, kita menggunakan router terus anggap saja kita tidak setting usernya, atau istilahnya kita tidak mengganti password dari router kita default ya. Tiap merek router pasti dia juga punya user default yang masing-masing ya. Misalnya TP-Link ya atau D-Link, dia punya kayak username sama password yang secara default itu memang seperti itu ya. Bisa jadi attacker ini mencoba-coba ya, dia akan login ke sebuah router ya, dia berhasil connect ke sebuah jaringan WiFi misalnya, terus dia dia akses user adminnya di router tersebut dengan password sama username yang default ya. Setelah itu dia setidaknya bisa mengetahui MAC address ya, MAC address dari tiap-tiap device yang terkoneksi ke dalam router tersebut ya. Ya, mesti ada beberapa teknik yang lain ya, yang nanti dia juga bisa melihat ya aktivitas dari tiap
device yang terkoneksi ke sebuah router tersebut. Nah, nanti kalau ada tertarik terkait dengan keamanan jaringan ini, ada mata kuliahnya sendiri, yaitu mata kuliah apa namanya information security and assurance ya, itu akan dijelaskan lebih detail di sana. Nah, istilahnya kita tahu ada sebuah teknik yang seperti ini. Kita ada sebuah attacker yang dia diam-diam mencuri informasi kita dengan cara mendengarkan ya transaksi ataupun mendengarkan aktivitas kita waktu kita terkoneksi ke sebuah jaringan publik ya. Oke. Jadi kalau yang eavesdropping ini levelnya level jaringan ya. Ya dia bisa mengakses database kita mungkin ya di sebuah server ini, dia misalnya port SQL servernya atau MySQL servernya tidak diberi tidak diberi portnya tidak diganti default misalnya. Kalau nggak salah kalau portnya MySQL server itu 8080 ya. Nah itu misalnya dia akses saja, oh ini ada sebuah IP yang terkoneksi ke sebuah router, terus dia akses langsung, tembak langsung IP-nya, ya dia bisa masuk ke sebuah halaman, misalnya halaman phpMyAdmin-nya dan lain sebagainya. Kalau memang di dalam device itu sendiri dia tidak menerapkan keamanan ya untuk bisa diakses dari luar, ya kurang lebih seperti itu. Jadi eavesdropping ini levelnya bukan level database tapi level jaringan, dia bisa mengakses apapun ya. Yang penting dia tahu MAC address-nya sama IP-nya, ya dia akan bisa melakukan sebuah aktivitas tertentu. Dia bisa menyerang database servernya, dia bisa menyerang web servernya dan sebagainya. Terus ada juga yang namanya altering ya. Kalau altering ini levelnya level database ya. Jadi dia semacam kayak istilahnya itu dia bisa melakukan SQL injection. Jadi dia bisa dia bisa memberikan atau menambahkan, menginsert ya atau mengupdate, mendelete sebuah data di dalam sebuah database ya. Ya dia tahu aksesnya ya. Ya, dia bisa tahu akses dari sebuah database ya, karena memang ya tadi kalau kita menggunakan database itu ya kita berikan hak akses yang berbeda-beda ya. Anggap saja kita tidak menerapkan hak akses yang berbeda-beda dan ada sebuah attacker yang melakukan altering. Jadi dia melakukan manipulasi data ya. Menggunakan SQL injection ini juga diajarkan ya di mata kuliah Information Security and Assurance. Jadi ada sebuah teknik untuk melakukan penyerangan ke sebuah database menggunakan SQL injection. Dan ini ya cukup berbahaya karena dia bisa memodifikasi sebuah data di dalam database ya. Dia bisa data query language-nya bisa select ya. Kalau seleksi dia cuma bisa melihat datanya saja. Tapi kalau sudah ke create, alter sama drop ini dia bisa memanipulasi datanya. Dia bisa mengubah-ubah data yang ada di sebuah database. Ini yang altering. Ini levelnya di database. Ada juga playback attack ya. Nah, playback attack ini semacam dia itu melakukan transaksi yang playback. Jadi misalnya ini ada sebuah user ya, dia ingin mengirimkan uang $1 million ke Trudy, dari Bill ke Trudy misalnya. Tapi dia tidak langsung dikirimkan ke Trudy ya, dia dikirimkan ke sebuah attacker dulu. Jadi attackernya dia memanipulasi laju informasi, tidak langsung ke user yang dituju, tapi dia ditujukan ke dirinya sendiri ya, ke attacker ini. Setelah dia dapat informasinya, dia akan memodifikasi MAC address-nya ya, sehingga MAC address-nya itu ya mirip dengan pengirimnya seperti itu. Jadi istilahnya dia itu kayak informasinya ditahan dulu, terus baru setelah ditahan dia dimanipulasi datanya dan dikirimkan ke Trudy ya, ke user penerimanya. Jadi dia kayak memanipulasi data. Jadi seolah-olah sebetulnya Trudy ini menerima informasi dari ini sendernya, padahal dia menerima informasi dari attacker yang salah ya. Jadi dia seolah-olah kayak informasinya dari pengirim, tapi sebetulnya dia mendapatkan informasi itu dari attackernya. Nah ini playback attack ya. Ini beberapa contoh untuk itu ya isu keamanan security di sebuah jaringan. Ada juga denial of service ya, ini cukup ya mungkin Anda sudah banyak tahu terkait dengan denial of service ya. Jadi dia semacam kayak memperbesar atau melakukan transaksi yang terus-menerus ya ke sebuah server.
sehingga menyebabkan sebuah server itu menjadi load-nya menjadi banyak ya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan sebuah teknik denial of service itu tujuannya untuk memperlambat kinerja dari sebuah server karena dia melakukan transaksi secara terus-menerus ya, transaksi secara terus-menerus dan dia akan memperlambat kinerja dari sebuah server ya. Nah, ini isu-isu seperti ini cukup banyak ya. Kalau tidak salah Facebook sama WhatsApp juga pernah mengalami hal ini ya. Jadi dia tidak bisa diakses ya. Kalau Anda nanti searching di Google terkait dengan contoh-contoh denial of service yang sudah pernah terjadi ke startup yang besar itu cukup banyak ya. Jadi dia attacker itu melakukan transaksi yang tidak normal ya, dan itu dilakukan secara terus-menerus ya, sehingga memperlambat kinerja dari sebuah server. Seperti itu. Ya, ini jadi semacam kayak ada zombies ya. Zombies itu ya kayak user-user palsu ya, yang dia mengakses terus-menerus ya ke target servernya. Sehingga target server ini akan semakin banyak load-nya untuk menangani user-user tertentu kan ya. Nah, ini biasanya kalau ada membuka sebuah website misalnya ya, login ke sebuah sistem ada yang namanya CAPTCHA ya. Nah, itu tujuannya kan menghindari adanya denial of service kan. Kalau kita mau mengakses ke sebuah sistem tertentu, kita harus pastikan bahwa kita bukan robot ya. Dengan misalnya ada gambar gitu kan ya, kita centang mana yang sebuah misalnya kita disuruh nyentang gambar mobil gitu kan, itu tujuannya memang menghindari adanya zombies ini. Jadi kita memang benar-benar manusia, bukan robot ya. Seperti itu. Jadi tips apa ya saja yang perlu diperhatikan ya. Nah, jangan pernah memberikan akses tabel user ke semua user yang mengakses MySQL database kecuali root account ya. Jangan pernah berikan akses tabel user ke semua user yang mengakses MySQL database. Ini tujuannya kita tidak boleh memberikan hak akses ke user ya. Istilahnya kita misalnya di sistem kita ada sebuah tabel user yang dimana tabel user itu berisi informasi-informasi penting dari pengguna sistem kita. Nah, kita bisa berikan hak akses. Yang bisa mengakses tabel user ini hanyalah root account saja. Jadi misalnya kita ingin memberikan user yang lain ya, hak akses yang lain ke user yang lain yang ada di database kita ya, kita batasi mereka tidak bisa mengakses tabel user kita. Jadi kita memberikan hak akses tabel user itu hanya untuk root account saja. Nah, kita bisa mempelajari sistem privilege pada MySQL, nanti kita coba lihat ya. Password pada database harus dienkripsi, ya ini cara yang sudah cukup banyak digunakan ya. Jadi password itu ya dienkripsi, biar nanti kalau ya siapa tahu nanti tabel usernya itu berhasil dibobol kan, tapi passwordnya sudah dienkripsi. Jadi password aslinya kan kita nggak dapatkan ya. Gunakan password di luar dari kosakata yang ada di kamus ya. Ya misalnya Anda bisa ya gunakan kosakata yang ada di kamus juga nggak apa-apa, tapi misalnya Anda bisa kombinasikan antara letter sama itu ya, letter sama number misalnya. Kadang kan kalau huruf A kita ganti dengan angka 4 ya, huruf O kita ganti dengan angka 0, terus huruf I kita ganti dengan angka 1 ya. Itu setidaknya kita bisa mengganti ya data kita, password kita itu tidak sama persis dengan kosakata yang ada di kamus ya. Dan aplikasi yang berhubungan dengan MySQL harus diprogram dengan mempertimbangkan keamanan data yang diambil. Nah, kita juga bisa memberikan level keamanan juga di level programnya ya, bukan hanya di level database-nya. Dan data yang ditransfer antar komputer harus sudah dienkripsi ya. Oke, kita masuk dulu ke sistem privilege MySQL. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau mau sharing-sharing juga boleh ya, terkait dengan mungkin ada pengalaman isu-isu keamanan yang pernah Anda alami ya, atau mungkin data Anda pernah bocor misalnya kan ya. Ini ada chat dari Amir ya. Oke, jika membuat API yang mengakses data dari database, API tersebut kan pasti membutuhkan dan mengakses suatu akun yang memiliki akses di database. Itu berarti hak aksesnya tersebut adalah sama bagi semua user aplikasi pengguna API tersebut ya. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi kalau kita misalnya menggunakan
API ya untuk mengakses sebuah database, biasanya itu datanya akan ditransfer dalam bentuk JSON atau apa gitu ya. Jadi ya anggap saja API tersebut memang dikhususkan untuk itu, untuk user ya. Jadi bukan root account. Jadi jika kita ingin mengubah perilaku akses database bagi semua user aplikasi, kita hanya perlu mengubah hak akses di DB manajemennya tanpa perlu bongkar lagi API. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan itu di level database ya, kita nggak perlu mengubah ya di coding kita kan ya. Coding yang ada di program kita nggak perlu memberikan hak akses yang berbeda-beda ke user sistem kita. Nah, kita taruh levelnya itu di level database. Jadi semua user itu yang misalnya mengakses melalui API itu dianggap sebagai user account, bukan root account. Jadi sebetulnya memang lebih baik seperti itu karena kita tidak perlu mengubah itu ya, waktu kita mendeploy sebuah aplikasi kita nggak perlu mengubah code kita ya di dalam aplikasi kita. Jadi misalnya aplikasi kita itu macamnya banyak ya, bisa diakses lewat web ya, bisa diakses lewat mobile, bisa diakses lewat ya berbagai platform atau operating system ya. Jadi kita hanya perlu setting keamanan itu di level database saja, seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang lain mungkin yang mau bertanya atau sharing ya. Saya pengen juga bisa sharing-sharing, misalnya ada pernah pengalaman kalau yang cukup populer beberapa bulan yang lalu ya, itu yang sebuah e-commerce ya, saya tidak menyebut namanya, sebuah e-commerce itu ada yang datanya bocor gitu kan ya. Terus ada sebuah web ya, saya pernah akses webnya itu, kita masukkan email kita, nanti bisa terlihat kira-kira vulnerability atau risiko akun-akun kita yang ada di e-commerce mana atau yang ada di sistem mana yang itu memang berisiko bahwa data kita bocor ya. Waktu itu saya coba saya masukkan email saya, terus dia bisa memberikan informasi bahwa akun yang ada di sini itu memang berisiko. Akun yang ada di sini berisiko gitu ya. Nah, itu gunanya agar kita bisa itu ya mengubah password kita secara berkala ya. Jadi password itu jangan pakai password global ya. Tapi saya akui memang password global saya sendiri masih menggunakannya ya, password global. Jadi password yang satu digunakan untuk semua sistem ya, semua akun kita yang ada di internet, misalnya Facebook ya, misalnya Instagram, terus Tokopedia dan lain sebagainya itu sama semua. Saran saya sih menggunakan itu ya, password manager ya. Jadi ada sebuah tools ya di Google Chrome atau di Windows ya, itu yang bisa menyimpan password kita. Jadi gini, kita membuat password memang satu ya. Nanti waktu kita mau login ke sebuah akun sosial media kita misalnya kan ya, nah kita tinggal masukkan password kita itu ke program tersebut. Tapi program tersebut mengenerate password yang berbeda-beda dari tiap akun sosial media kita, misalnya seperti itu. Jadi memang nanti yang tersimpan di semua akun kita ya, sosial media kita itu memang beda-beda, tapi itu diakomodasi oleh password manager kan ya. Jadi kita nanti tinggal masukkan satu password saja di password manager itu, terus nanti dia akan mengenerate ya. Dan itu waktu di-generate itu panjang sekali ya. Karakter, gabungan antara karakter, letter, number, tanda baca dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu lebih intinya lebih mengurangi risiko kita untuk data kita itu dibobol. Yang paling penting itu ya itu akun email ya, karena email sama nomor handphone itu kan kayak pintu terakhir kita kan ya. Kalau ingin reset password ya, kalau ingin reset password ya, itu biasanya kan OTP-nya atau konfirmasi reset passwordnya akan dikirim ke email kita gitu kan. Nah, kalau dikirim ke email kita sudah diketahui passwordnya oleh orang lain kan ya, itu bahaya juga seperti itu. Nah, itu memang isu-isu keamanan seperti itu cukup banyak ya, dan masih banyak cerita yang lain ya. Dan tapi saya akui saya bukan orang yang istilahnya itu, saya bukan orang yang kompeten, benar-benar kompeten di area jaringan keamanan. Tapi saya tahu kulit luarnya saja, tapi tidak sampai detailnya. Tapi kalau saya mendengar berbagai informasi itu ya menarik ya.
banyak sekali isu-isu yang terjadi gitu ya. Dan ya memang sih kalau kita keamanan itu pasti berbanding terbalik dengan kenyamanan ya. Semakin aman sistem kita ya, semakin tidak nyaman kita kan ya, karena kita harus intinya kita harus melakukan beberapa tahapan ya untuk bisa mengakses sebuah sistem. Kita harus melewati beberapa tahapan verifikasi, itu tidak nyaman kan ya. Tapi ketidaknyamanan itu ya akan berdampak terbalik dengan keamanannya ya. Semakin aman ya semakin tidak nyaman. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin yang mau bercerita silahkan ya, kalau mau ada sharing-sharing gitu ya, kita biar ngobrol, kuliahnya dua arah gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang mau sharing silahkan bisa langsung tuliskan di chat ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita menggunakan MySQL Server ya. Kita coba login sebagai root ya pada MySQL. Ini waktu Anda install MySQL Workbench ya, atau waktu Anda install di mana, di phpMyAdmin, itu kan ada setting ya, akun rootnya, itu dia username-nya root ya, passwordnya apa, itu Anda tentukan waktu Anda menginstall MySQL Server. Nah, kita bisa memberikan atau menambahkan user yang lain ya, sama seperti yang sudah kita pelajari di di SQL Server, kita bisa menambahkan lebih dari satu pengguna database ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini di bagian user and privilege ya. Terus di sini kita bisa add account. Nah, mungkin saya coba tampilkan dulu. Semoga nanti tidak bermasalah ya, kayak minggu kemarin cukup banyak masalah ya. Sehingga tidak sampai selesai, tapi kemarin sudah saya bikinkan video. Jadi nggak masalah. Ini saya coba share MySQL Workbench saya ya. Ini sebentar. Nah, ini misalnya Anda kalau belum ada MySQL Workbench, silakan Anda download dulu ya. Saya kira sih sudah ada semua harusnya ya. Kalau mata kuliah database ya, itu harusnya Anda menggunakan MySQL sih. Nah, ini Anda bisa download ya di sini. Anda download ya, sesuaikan dengan operating system Anda. Terus nanti kalau sudah berhasil downloadnya, nah, Anda bisa buka aplikasinya di sini. Oke. Oh sorry, kalau tidak salah database MySQL itu runningnya di port 3306 ya. Seingat saya 3306 itu port default dari MySQL Server ya. Nah, itu bisa kita akses di sini. Nah, ini misalnya saya sudah membuka ya MySQL Workbench saya, terus saya coba pengen connect ke sebuah database ya. Ini dengan username root ya, terus hostname-nya localhost ya. Kalau Anda punya komputer yang bisa di remote ya, silakan nanti hostname-nya bisa diganti IP address-nya. Portnya 3306 ya. Sorry, tadi saya bilang 8080 3306 untuk portnya MySQL itu. Terus, ya ini kita bisa nanti pilih connection methodnya TCP/IP ya. Ini passwordnya. Nanti waktu kita klik OK akan dimasukkan atau akan ditampilkan isian untuk passwordnya. Ini password saya kemarin. Sudah berhasil, nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini nanti kita sebentar. Sorry, tadi ke post ya. Oke. Tadi ke post ya. Sorry. Ini ya, nanti Anda download dulu. Kalau belum ada MySQL Workbench, Anda bisa download dulu di sini ya. Tinggal klik di Google aja ya. MySQL Workbench, terus Anda download. Versi yang terbaru saja nggak apa-apa. Ini nanti disesuaikan dengan operating system Anda. Karena MySQL Workbench ini bisa dijalankan selain di Windows ya. Kalau di Linux saya belum tahu ya, kayaknya bisa. Nah, Linux bisa, Windows bisa ya. Terus Mac OS juga bisa, tapi tampilannya kalau nggak salah berbeda nanti kalau kita menggunakan Windows sama Mac ya. Saya kebetulan pakai Mac, itu tampilannya beda antara yang ada di Windows sama di Mac OS. Nggak tahu kalau ini yang di Linux saya belum pernah nyoba sih. Nah, ini kita gunakan Windows saja. Ini Anda download nanti, terus Anda install. Nah, kalau Anda sudah pernah menginstall phpMyAdmin ya, berarti Anda cukup mendownload MySQL Workbench-nya saja.
kalau di laptop Anda belum ada MySQL servernya, ya Anda harus itu dulu download MySQL servernya, MySQL server database-nya ya. Tapi kalau di mana di PHPMyAdmin itu dia tidak menggunakan MySQL. Setahu saya dia pakai MariaDB. Tapi MariaDB itu kalau kita buka di MySQL Workbench juga bisa gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya detailnya seperti apa. MariaDB sama MySQL itu kayak apa istilahnya kayak mirip-mirip gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Workbench-nya MySQL ini untuk mengakses MariaDB. Nah, karena PHPMyAdmin yang versi terbaru itu setahu saya dia menggunakan MariaDB untuk database servernya. Tapi juga bisa di remote ya menggunakan MySQL Workbench. Nah, ini kebetulan saya sudah itu ya, tadi sudah install, terus saya nanti buka di sini ya. Tadi connect ya. Bentar saya coba ulangi lagi. Nah, nanti Anda bisa pilih ke database, connect to a database, terus Anda pilih hostname-nya, username-nya root ya. Ini kebetulan anggap saja masih ada satu user di dalam MySQL server saya, yaitu root user saja. Nah, terus klik OK. Nanti kita suruh masukkan password. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat ini merupakan tampilan dari MySQL Workbench. Nah, ini saya kira sudah tahu ya. Anda mungkin sudah pernah menggunakan di mata kuliah database ya. Nah, terus kita bisa lihat di sini ya, di bagian navigator ini ada skema sama ada administration. Kalau kita klik skema nanti akan muncul database ya yang ada di MySQL server kita. Nah, kalau di bagian administration, nah nanti kita fokus di sini karena kan kita sebagai database administrator kan ya. Nah, di bagian navigator ini misalnya kita ingin membuat user baru ya. Kita klik di bagian user and privileges ya. Ya ini kebetulan ternyata sudah ada dua user yang lain ya selain root. Saya sudah membuat user dengan nama Farid sama Naufal di sini ya. Nah ini kalau ada tanda seru ya tanda apa? Persen ini berarti dia bisa diakses dari host manapun. Jadi misalnya nanti komputer saya mau di remote ya database-nya dari jaringan luar itu bisa. Kalau yang root ini hanya bisa diakses melalui komputer localhost ya. Jadi kalau nanti saya akses dari luar ya, yang jaringannya bukan dari komputer ini ya, nggak bisa. Hanya bisa diakses dari ininya, dari localhost ya, yang root ini. Oke, nah ini misalnya saya mau add account yang lain ya, misalnya saya mau bikin user yang lain ya. Nah, cukup mudah, pilih add account saja, terus kita bisa berikan nama, misalnya login name-nya siapa, misalnya saya kasih baru lagi ya, misalnya namanya mahasiswa gini ya, mahasiswa. Terus authentication type-nya ini oke standar saja, terus dia bisa diakses dari manapun ya. Jadi nanti yang menggunakan akun ini bisa mengakses database ini dari manapun, dari IP manapun. Nah, ini misalnya saya kasih database passwordnya seperti ini. Oke. Oke, saya samakan dengan passwordnya root ya. Oke, kita klik OK, apply ya. Oh harus itu ya harus. Oh enggak. Oh sudah terbentuk ya ini mahasiswa ini. Jadi dia sudah terbentuk user baru di sini ya. Terus misalnya saya pengen login ya, atau misalnya seperti ini. Yang tadi yang mahasiswa ini di bagian akun limitnya kita bisa atur ya kira-kira berapa maksimum queries yang bisa dilakukan oleh akun ini misalnya. Number of queries that the account can execute within 1 hour ya. Ini kita bisa batasi juga misalnya agar nanti database kita tidak terlalu banyak load-nya ya. Kita bisa memberikan maksimal query dalam 1 jam itu harus maksimal misalnya 10.000 query ya misalnya. Kalau memang database kita itu cukup besar, transaksinya cukup banyak, mungkin 10.000 cukup ya. Nanti kalau sudah melewati itu nanti dia akan itu ya kayak ngepost gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngakses itunya database-nya. Jadi kita memberikan batasan query-nya. Terus update-nya ya, maksimum update-nya untuk bisa melakukan query insert, update sama delete itu ya. Kalau ini yang query untuk DDL ya. Kalau ini yang DML, kalau yang ini maksimum connection-nya
the number of time the account can connect to the server per hour ya. Nah, ini kita juga bisa batasi, misalnya tadi seperti yang kata Amir tadi ya. Misalnya kita memberikan akun mahasiswa ini, anggap saja akun mahasiswa ini akun yang bisa mengakses database saya. Saya berikan akun ini ke mahasiswa saya misalnya untuk bisa mengakses database di MySQL server saya. Terus saya kasih batasan misalnya hanya boleh diakses 100 misalnya. Maksimum koneksinya 100. Jadi kalau ada mahasiswa ke 101 menggunakan akun ini, dia nggak bisa. Dia harus menunggu dulu. Menunggu sampai ada mahasiswa yang sudah log out ya dari database saya, misalnya seperti itu. Nah, concurrent connection ini number of simultaneous connection to the server the account can have. Oh, ini kalau yang maksimum connection ini dibatasi tiap 1 jam itu berapa. Kalau yang concurrent ini yang secara real time ya. Jadi misalnya dalam waktu yang sama itu kira-kira berapa user yang boleh mengakses ya database kita. Nah, ini bisa diatur. Ini kalau 0 berarti unlimited kalau 0 itu. Oke, ini untuk administratif rule-nya, misalnya saya berikan akses untuk apa ya, misalnya diberikan akses untuk DB Manager, jadi dia bisa meng-create database ya, DB Designer, nanti dia juga bisa meng-create ER diagram, terus backup, misalnya ini saya kasih 3 centang ini ya. Nah, jadi dia bisa alter, create ya, dan sebagainya. Drop juga bisa, ini misalnya saya berikan akses seperti ini ya. Kalau root berarti kan semua ya. Tapi kalau kita nggak berikan hak akses DPA ini kan berarti dia nggak bisa membuat user baru. Jadi mahasiswa nanti kalau Anda login menggunakan mahasiswa ya, Anda nggak bisa meng-create user yang lain ya. Nggak bisa meng-create user yang baru lagi. Yang bisa melakukan hanyalah DBA. Oke, jadi DB Manager ini saya kasih centang misalnya, terus untuk scheme privileges-nya ini, misalnya saya berikan, ini saya sudah di database saya ini sudah ada itu ya. Bentar. Sudah ada satu database namanya SI jual beli ya. Ini kalau Anda mengikuti kuliah database programming ya atau database itu mungkin cukup familiar ya dengan database ini. Jadi sistem informasi jual beli ini. Ini misalnya saya berikan hak akses hanya untuk itu ya. Hanya untuk misalnya hanya untuk sebentar, add entry, hanya untuk selected scheme-nya, database-nya hanya untuk yang SI jual beli misalnya. Jadi kalau di MySQL server saya ada lebih dari satu database ya, dia hanya bisa mengakses SI underscore jual underscore beli saja. Jadi dia nggak bisa mengakses user yang database yang lain. Ini juga salah satu cara untuk membatasi akses dari user mahasiswa misalnya. Oke, saya klik OK, saya klik Apply. Oke, jadi kita bisa lihat kalau yang root ya, ini dia akunnya kan ya bisa akses apapun ya. Scheme privilege-nya juga dia bisa mengakses database apapun. Oke. Bentar. Saya coba itu ya upload dulu apa namanya database-nya ya di ULS, nanti Anda bisa download di sana. Saya coba uploadkan dulu ya. Mungkin sambil nunggu saya upload ada pertanyaan silahkan ya. Jadi kita masih kurang lebih membuat user privilege ya untuk pengguna database kita ya. Jadi yang mengakses database kita itu ya bisa banyak user, jadi level keamanannya itu bukan dari level aplikasinya, tapi dari level database-nya. Kelebihannya ya kita kalau mau mendeploy atau mendevelop sebuah aplikasi ya, kita tidak perlu memberikan akses keamanan ya, atau logic untuk security itu nggak perlu kita lakukan di level aplikasi, tapi dari level database-nya. Saya downloadkan dulu.
Oke, sudah saya upload di ULS, nanti Anda bisa download di sana ya. Ini bisa dicoba setelah kuliah ya, atau sambil kuliah juga nggak apa-apa juga ya, kalau mau di-download terus diekspor ya. Nanti saya ajarkan cara ekspornya setelah ini. Oke, ini saya sudah membuat user yang baru ya. Setelah itu kita kembali dulu ke slide ya. Oke, sebentar saya coba kembali dulu ke mahasiswa tadi. Ke akun mahasiswa ini di bagian ininya kita bisa juga atur ya. Kira-kira dia untuk SI jual beli ini mahasiswa bisa ngapain saja ya. Ini kita bisa batasi, misalnya dia hanya bisa select misalnya. Nah, select, insert ya, select insert. Kalau delete nggak boleh misalnya, delete-nya nggak usah misalnya kayak gini. Atau misal untuk DDL-nya kita hanya boleh alter sama indeks misalnya ya, alter sama indeks saja yang boleh. Nah, ini saya samakan saja dengan yang ada di slide ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita klik apply lagi, jadi kita batasi lebih itu lagi ya, limitnya lebih banyak lagi ya, jadi dia hanya bisa select saja untuk ini ya, select insert update sama alter indeks saja, ini nggak usah ini. Ini bisa diatur-atur lah sesuai dengan kebutuhan keamanan kita seperti apa. Oke, setelah itu kita kembali ke slide dulu. Oke, kita masuk ke export database ya. Saya coba share screen dulu slide-nya. Oke, kita ke export database ya. Export database. Jadi caranya ekspor cukup mudah ya. Kita bisa masuk ke navigator data export. Terus kita pilih nanti datanya itu dari mana ya. DAM structure and data. Ini data ekspor itu untuk mengekspor ya. Jadi kita nanti akan menghasilkan sebuah data DAM. Nah, kalau import gimana? Oke, nanti import saya ajarkan sebentar. Nah, kalau ekspor seperti ini nanti kita pilih ya. Kita mungkin mulai dari import saja sebelumnya. Karena kan kita belum ada database-nya sebelumnya. Nah, kalau import ini kita bisa sebentar. Atau gini aja deh. Saya coba share screen Windows-nya tadi sebentar. Oke. Jadi misal nanti Anda bisa create dulu database-nya ya, sama seperti yang ada di PHPMyAdmin ya. Ini Anda create database-nya ya, database, create skema ya, klik kanan, create skema, terus Anda pilih nama skemnya, misalnya ini saya anggap saja SI jual beli 2 ya, ini kan kurang lebih sama ya dengan, biar nggak terlalu banyak ya, SI jual beli 2 misalnya kayak gini, terus apply. Nah, ini kita bisa ekspor ya itunya, apa namanya, query SQL-nya ya. Nah, kan kalau kita lihat di sini misalnya saya buka ULS ya. Saya coba refresh dulu, saya sudah upload tadi sebelumnya. Nah, ini kita buka misalnya. Nah, ini bisa kita copy aja ya. Ctrl A misalnya. Ctrl C. Terus kita masukkan aja di sini. Ini cara yang itu ya, kalau kita dari filenya itu SQL ya. Oke, kita paste di sini. Bentar, kalau error nanti kita coba lihat. Oke, apply. Oke, bentar. Saya cancel dulu. Misalnya saya kasih create scheme. Namanya SI jual beli 2. Apply. Oh, sudah ada yang tadi ya. Sebentar. Saya coba refresh tadi, walaupun nggak berhasil, kayaknya sudah tercreate SI jual beli 2-nya. Oh, ya udah. Tapi nggak ada tabelnya di sini. Oke, misalnya di sini saya bisa, nah, ini ya query yang sedang aktif ini. Query file new query ya, new query tab. Saya gunakan use SI jual beli 2 misalnya.
Terus saya paste tadi semua SQL-nya. Ini nggak perlu kita masukkan ya. Hapus saja. Ini apa Pak error sebentar. Nah, kita execute dulu aja deh. Oke. Ini kayaknya sudah aktif ya, untuk yang SI jual beli 2-nya kan sudah aktif ya, jadi nggak perlu saya kasih use SI jual beli 2. Ini saya coba eksekusi aja. Oke, berhasil ya. Oke, kita coba refresh di sini. Nah, ini tabelnya sudah terbentuk, beberapa tabel, barang, jabatan, bla bla bla, ini sudah ada di sini semua. Kita close saja query-nya. Ini kalau kita mau import data dengan SQL tadi ya. Bisa dengan cara ini. Caranya sebenarnya banyak ya. Nah, ini kita mau ekspor misalnya. Dari yang sudah kita import, kita mau ekspor. Kita menggunakan cara yang ada di slide ya. Yang di slide ini caranya bisa kita masuk ke administration, terus kita pilih data export ya. Nah, kita mau mengekspor SI jual beli ya. Nah, ini kita bisa ekspor. Kalau menggunakan tools yang ada di administration ini, kita bisa pilih kira-kira objek mana yang mau kita ekspor ya. Misalnya kita hanya tabel barang saja yang mau diekspor ya. Ya nanti silakan yang dicek hanya tabel barangnya saja, atau mungkin Anda pilih beberapa tabel tertentu yang mau diekspor. Anda bisa cek di sini ya. Kalau kita menggunakan SQL ya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi kan nggak efektif ya. Kita harus kita harus potong dulu mana tabel barang ya yang mau diekspor kan gitu. Kalau menggunakan data ekspor ini kita bisa pilih ya. Kalau kita cek di sini nanti kita bisa pilih kira-kira objek mana yang ada dalam scheme itu yang mau kita ekspor. Oke. Terus di bagian structure data dan structure and data ini kita pilih yang insert di data only ini. Kita misalnya kalau data only ini berarti yang kita ekspor itu hanyalah isi dari datanya saja, isi dari tabelnya, enggak masuk skemnya, enggak kita ekspor ya. Misalnya enggak ada create table bla bla bla, alter index bla bla bla, itu enggak ada kalau kita pilih yang dalam data only. Kalau dalam structure and data ini berarti dia yang diekspor itu bukan hanya isi dari tabelnya, tapi juga create tabelnya sampai dengan alternya itu juga diekspor ya. Kalau structure only ya berarti strukturnya saja atau skemnya saja tanpa ada isinya. Nah, ini enak kalau kita menggunakan tools yang ada di administration ini ya. Kita bisa pilih kira-kira yang mau kita ekspor datanya sajakah atau skemnya sajakah atau dua-duanya. Misalnya kalau Anda mau mengekspor data itu ke server yang lain misalnya, dan di server yang lain itu sudah ada skemnya, tabel-tabelnya sudah terbentuk ya, Anda nggak perlu menggunakan dan structure and data kan, cukup data only biar nanti nggak memperlama waktu. Kalau datanya nanti banyak kan juga memperlama waktu ekspornya kan ya. Nah, misalnya ini saya mau dalam structure and data ya, jadi dua-duanya saya ekspor ya. Nah, oke, terus saya pilih. Nah, ini nggak muncul ya. Ini buttonnya ke sini ya. Oke. Nah, ini proses ekspornya sudah selesai. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini cukup cepat karena memang datanya sedikit ya. Datanya sedikit, jadi waktu ekspor juga nggak terlalu lama. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini, kalau sudah terbentuk ya. Tadi saya ekspor di mana tadi? Sebentar saya coba lihat tadi. Saya ngekspornya itu kalau nggak salah di, bentar, ini saya close dulu ya. Ini prosesnya sudah selesai. Ekspornya di sini ya. C user naufal documents dams bla 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 di sini ya. Nah, kalau kita buka di sini
Coba ya, di documents, dumps ini ya, yang 16 karena sebelumnya saya juga sudah melakukan dump database di tanggal 14 ini sesuai dengan tanggalnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat ini isinya ya SQL sebetulnya. Sintak SQL di sini. Nah, nanti kalau mau ekspor ya, kalau mau import ya, kita nggak perlu buka ini satu-satu sehingga kita nggak perlu copy paste kayak tadi sebetulnya. Nah, kalau mau ekspor tinggal kalau mau import ya, tinggal di bagian sini saja. Nah, kita coba lihat ya di slide. Saya kembali ke slide dulu. Nah, ini kalau cara untuk import ya, nanti Anda pilih kira-kira data dumps-nya tadi di mana ya. Nah, nanti akan tahu juga kalau nanti dipilih, nanti kita bisa lihat kira-kira mau tabel yang mana yang mau di import ya. Nah, kita coba kembali lagi ke Windows-nya. Ini misalnya saya mau ekspornya di sini ya, sebentar. Oke, saya coba load folder content, documents, dumps, terus di sini ya, yang misalnya yang ini yang tadi. Oke, nah ini kan bisa kita lihat ya, scheme-nya yang mana saja yang mau kita import ya. Walaupun nanti waktu kita ekspor semua scheme ya, baik itu data structures maupun scheme-nya maupun data structure-nya kita ekspor ya, tapi waktu import kita juga masih bisa memilih kira-kira kita mau mengimport itu tabel mana saja gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa pilih ya, di sini kita bisa pilih yang mau objek mana yang mau kita ekspor ya. Ini nggak perlu saya ekspor ya, karena kan sudah ada datanya, nanti bisa Anda coba sendiri. Oke, ini untuk melakukan import ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, nah ini materinya sampai sini ya. Sebelum masuk ke penugasan, mungkin Anda bisa, kalau ada pertanyaan boleh Anda tanyakan ya. Sebelum saya jelaskan tugas yang harus Anda kerjakan, karena kita masih punya sisa waktu sekitar 2 SKS ya. Seperti biasa, akan lebih banyak ke bagian penugasannya dibandingkan penyampaian materinya. Biar nanti Anda juga bisa aktif mencoba ya segala macam teknik yang ada di database manajemen di MySQL Server ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin saya tunggu 5 menit ya sebelum saya jelaskan penugasannya sambil break ya. Oke, silakan.
Oke ya, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi untuk penugasannya ini Anda bisa lihat ya. Anda akan membuat akses baru ya untuk user yang lain ya. Jadi Anda adalah sebuah DBA dari perusahaan Anda. Suatu ketika terdapat seorang programmer yang membutuhkan akses database employee untuk aplikasi yang dia buat ya. Anggap saja tadi ya, yang SI jual beli yang sudah saya upload tadi itu Anda buat untuk ini ya, programmer ya. Ini belum saya ganti. Ini harusnya bukan database employee tapi database gitu ya, database SI jual beli, karena tadi yang saya upload kan database SI jual beli. Oke. Ya, Anda adalah seorang DPA dari perusahaan. Suatu ketika terdapat seorang programmer yang membutuhkan akses database SI jual beli untuk aplikasi yang Anda buat. Pada aplikasi tersebut, dia membutuhkan akses memasukkan data, mengedit data, dan menghapus data karyawan dan departemen. Jadi dia membutuhkan akses untuk memasukkan data, mengedit data, dan menghapus data karyawan. Ini saya ganti dengan data barang dan kategori ya. Karena di dalam database-nya itu ada tabel barang sama tabel kategori. Nah, buatlah akses user untuk programnya tersebut, berikan penjelasan dan screenshot-nya. Nah, setelah itu Anda coba analisis ya. Di sini ada sebuah fitur yang sudah tadi saya jelaskan ya di export database. Anda jelaskan apa arti dari object to export dan export option yang terlihat pada user interface di bawah ini. Nah, ini kan ada ya object to export sama export to export option ya ini kan. Export option sama object to export ya. Ini kan ada 3 pilihan ya. Nanti Anda bisa jelaskan masing-masing pilihan ini kira-kira gunanya untuk apa. Sama yang export option ini Anda juga jelaskan. Di sini ada 2 pilihan menggunakan radio button ya. Ini apa artinya? Nah, terus Anda jelaskan di bagian dokumentasi yang Anda lakukan tadi dari tugas yang nomor 1 tadi, terus Anda gabungkan dengan yang ini. Nah, berikan penjelasan dengan poin-poin beserta screenshot mengenai teknik import data yang ada pada MySQL ya. Tadi sebetulnya sudah sempat saya jelaskan sedikit ya terkait dengan import, tapi memang kurang detail penjelasan saya karena itu detailnya merupakan tugas Anda untuk menjelaskan tadi seperti misalnya kita memilih objek apa yang mau diimport gitu kan ya. Terus kira-kira skin mana yang mau kita import ya, itu bisa Anda jelaskan nanti di dokumentasinya. Nah, tugasnya ini Anda kerjakan, nanti Anda kumpulkan paling lambat minggu depan ya, sebelum perkuliahan hari Senin tanggal 22 November pukul 23.59 seperti biasa. Nah, silakan nanti Anda buat dokumentasinya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Seperti biasa nanti recording videonya akan saya share ya setelah ini. Nanti Anda bisa replay lagi ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Anda tadi. Terima kasih juga yang sudah aktif tadi untuk sharing ya. Amir, terima kasih sudah sharing pengalaman ya terkait dengan mendeploy sebuah aplikasi menggunakan API. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri ya. 3, 2, 1.